melakukan ini, dia menjadi seorang ahli propaganda, memperkerjakan beberapa ratus ulama untuk menghasilkan puisi, surat, dan buku untuk mempengaruhi opini masyarakat. Dia tahu nilai publisitas kepribadiannya sendiri, dengan hati-hati menyebarkan cerita tentang dirinya sebagai sumber dan asal-usul kualitas yang dia kagumi, kesederhanaan, pajak rendah, pengabdian pada Islam, kemurahan hati, serta kedermawanan. Ibnu Al-Atsir menuturkan salah satu kisah ini, istri Nuruddin pernah mengeluh bahwa dirinya tidak cukup uang untuk memenuhi kebutuhannya. Dia telah memberi istrinya 3 toko yang dimilikinya di Homs. Toko-toko ini menghasilkan sekitar 20 dinar setahun. Ketika wanita itu merasa bahwa ini tidak cukup, Nuruddin membalas, "Aku tidak punya apa-apa lagi. Dengan semua uang yang aku kelola, aku bukan apa-apa selain bendaharawan umat Islam, dan aku tidak berniat untuk mengkhianati mereka, atau menjerumuskan diri ke dalam neraka karena keinginanmu." Dia membeli makanan dan pakaiannya sendiri ketimbang mengandalkan pelayan, menghormati hukum Islam tanpa menjadi fanatik, dan seringkali mempertaruhkan nyawanya dalam pertempuran. Dia selalu membawa 2 busur. Tidak ada yang menyangkal komitmennya atau efektivitasnya. Aksi besar pertamanya adalah menggagalkan permulaan usaha orang-orang Kristen untuk merebut kembali Edesa, sebuah langkah yang mendorong gubernur kota itu untuk menikahkan putrinya dengan Nuruddin. Dia seorang pendahulu yang layak, bahkan suri tauladan, bagi pemuda yang akan menjadi anak didiknya, Salahuddin. Hubungannya dekat, karena ketika Nuruddin tiba di Aleppo untuk mengambil wilayah ayahnya yang menjadi bagiannya pada September tahun 1146, dia membawa serta paman Salahuddin, Syirkuh. Damaskus adalah ibu kota Islam pertama di luar Arab Saudi, yang ditaklukkan oleh para penerus Nabi pada abad ke-7 untuk mengamankan perbatasan dunia Islam dengan Bizantium Kristen. Kota ini bukan tempat yang punya alasan nyata untuk sebuah ibu kota tidak berada di tengah-tengah, tidak berada di dekat sungai besar, tidak ada akses ke pantai. Namun, alam dan bobot sejarah mengimbangi kurangnya keunggulan strategis kota ini. Di dekat kota ini, di arah utara, menjulang puncak Gunung Kasion setinggi 1100 meter, tempat Nabi Ibrahim dilahirkan, di sebuah gua yang sekarang terletak di bawah masjid, begitulah menurut catatan pelancong Andalusia, Ibnu Jubair. Di gunung ini jugalah Kabil membunuh saudaranya, Habil, sebuah peristiwa yang dikenang, dulu maupun kini dengan apa yang disebut sebagai Gua Darah. Para nabi biasanya mendaki gunung itu untuk naik ke langit. Di Cakrawala barat daya terdapat punggung Gunung Hermon yang tertutup salju, titik tertinggi di Suriah dengan ketinggian 2814 meter, dan juga lokasi kuil tertinggi dunia kuno. Lingkungan sekitar Damaskus subur, berkebalikan dengan wilayah di kejauhan yang tandus. Baik Anda mendekat dari arah utara dan barat, dengan menyusuri Sungai Barada, sumber kehidupan kota itu, yang mengalir dari pegunungan anti-Lebanon yang menjulang dan menyebar menjadi 7 cabang, ataupun dari arah selatan, melintasi padang lava dan inti gunung-gunung berapi yang sudah mati, ataupun dari arah timur melintasi gurun monokrom dari segala arah. Anda akan merasa lega mencapai sebuah oasis besar, Ghouta, yang mengelilingi kota dengan desa-desa, sungai-sungai, kanal-kanal, kebun-kebun, dan ladang-ladang. Damaskus selalu terkenal dengan pasokan airnya. Dalam Alkitab, ketika Naaman diperintah oleh Nabi Ilyasa untuk mandi di sungai Yordan guna menyembuhkan kustanya, dia menjawab dengan marah, "Apakah sungai-sungai di Damaskus tidak lebih baik daripada semua sungai di Israel?" Menurut Ibnu Jubair, pemandangan hijau itu bagai halo di sekeliling bulan, atau, sebagaimana digambarkan sejarawan Philip Hitti, kota itu bagai mutiara dalam korset zamrud kebun-kebunnya. Mutiara adalah gambaran yang tepat. Dalam ukuran modern, kota itu kecil, sebuah persegi panjang dengan panjang 2 km dan lebar 1 km. Kepadatannya itulah yang membuatnya begitu menarik,
dengan kanal-kanalnya, rumah-rumah kayu dan bata lumpur, lorong-lorong yang berdekatan dan pasar-pasar, dan orang-orang yang berdesakan melalui 8 gerbang di temboknya yang kukuh. Di tengah-tengahnya berdiri Masjid Umayyah, atau Masjid Agung yang luar biasa, yang tetap merupakan salah satu keajaiban di kota itu, dan di seluruh dunia Islam. Bangunan persegi seluas 15 hektar itu dulunya tempat ibadah kaum pagan selama 1000 tahun, kemudian berturut-turut menjadi sebuah kuil Romawi dan katedral Kristen yang dipersembahkan untuk Yohanes Pembaptis. Alasan ini menjadikannya lokasi yang sempurna bagi Sultan abad ke-8, Al-Walid, untuk menyatakan dominasi Islam atas semua agama lainnya. Ciptaannya tetap menjadi tempat suci keempat setelah Mekah, Madinah, dan Yerusalem. Dengan memanfaatkan tenaga kerja sejumlah 12.000 orang dari berbagai bangsa, Al-Walid membangun kembali semuanya, menciptakan 3 ruang induk, sebuah halaman yang luas, tiang-tiang, lengkungan-lengkungan, dan sebuah kubah besar, semuanya dihiasi dengan mosaik emas dan, menurut penuturan Ibnu Jubair, semua jenis warna yang luar biasa dalam pola tanaman yang menjulurkan cabang-cabang, dan ditata di antara batu-batu emas dengan karya indah yang paling menawan sehingga mustahil dijelaskan, dan menyilaukan mata dengan kecerahan dan kimilaunya. Ibnu Jubair seringkali mengatakan dia terpukau dengan kemuliaan ini atau itu, mengaku kehilangan kata-kata, tidak mampu, atau tidak berdaya. Dia tidak punya kata-kata untuk menjelaskan apa yang dia lihat, dan kemudian tidak punya kata-kata untuk menggambarkan ketidakmampuannya sendiri. Di sini, pujian diperkuat dengan penghinaan diri, memukau, menakjubkan, dibuat secara ajaib, begitu agung sehingga tidak dapat digambarkan, kata-kata tidak dapat mengungkapkan, dan lain-lain. Namun dalam hal ini, dia memiliki alasan kuat untuk merasa kagum dan rendah hati. Di ruang depan masjid, air mancur menyemburkan air seperti tongkat perak. Di serambi bertiangnya terdapat jam 12 pintu yang unik, masing-masing terbuka secara bergiliran untuk menandai waktu. Aksi itu bergantung pada 2 elang kuningan yang menjatuhkan bola-bola ke dalam mangkuk, sembari tak terlihat seorang petugas mengumpulkan bola-bola itu dan meletakkannya lagi ke tempat semula. Masing-masing pintu memiliki piringan berlubang di atasnya, dan pada malam hari lampu bersinar melalui masing-masingnya secara bergiliran, berpindah dari piringan satu ke piringan yang lain dengan sebuah mekanisme bertenaga air. Sebuah kuil untuk Yohanes Pembaptis, yang diduga menyimpan kepalanya, merupakan fokus dari ibadah khusus, karena dia dihormati dalam Islam maupun dalam Kristen. Ibnu Jubair terutama terpukau dengan kubah utamanya. Bersama rombongan pelancong lain, dia naik tangga ke atap dan hampir larut dalam perasaan pusing, mengelilingi kubah berlapis timah di atas sebuah panggung 80 langkah kelilingnya, sekitar 3/4 ukuran kubah Santo Paulus. Dia kemudian naik ke dalam kubah melalui pintu masuk sempit, lalu mendapati bahwa kubah itu adalah kubah ganda, sebuah pemandangan yang indera terguncang. Kubah dalam terbuat dari kayu yang membuat panca diikat dengan besi, dengan jendela ke bagian dalam yang melaluinya orang-orang di lantai yang jauh di bawahnya tampak sebesar anak kecil. Ketika Salahuddin datang ke Damaskus bersama ayahnya pada pertengahan abad ke-12, masa kejayaannya sebagai ibu kota kekhalifahan sudah lama pudar. Dunia Islam sudah kacau balau oleh berbagai dinasti yang saling bersaing, dan ibu kotanya sekarang adalah Baghdad. Masjid Umayyah telah hancur oleh kebakaran pada tahun 1069. Namun, sekarang bekas ibu kota itu sedang dibangun kembali oleh dinasti Seljuk. 1000 ulama, yang mengajar di 2 lusin madrasah, menarik para pelajar dari seluruh dunia Islam. Para pelajar ilmu agama itu jelas mendapat penyambutan yang baik. Pintu timur telah terbuka, maka masuklah dengan damai, wahai para pemuda nan tekun, desak Ibnu Jubair,
dan rebut kesempatan untuk belajar dan mengasingkan diri tanpa gangguan sebelum istri dan anak melekat padamu dan kau menggeram dalam penyesalan atas waktumu yang hilang. Masjid Umayyah telah dipugar, lengkap dengan kubah dan mosaik. Masjid-masjid yang lain menyediakan bantuan bagi para imam pengembara dengan biaya publik. Orang asing yang membutuhkan, selama dia datang dengan tujuan yang benar, akan dirawat tanpa dibuat malu. Sebuah rumah sakit yang luar biasa telah dibangun sekitar 50 tahun sebelumnya, dan rumah sakit kedua akan dibangun sementara dia berada di sana. Keduanya menyediakan emasnya, perawatan medis terbaik di seluruh Asia. Dokter berkeliling setiap pagi, meresepkan obat-obatan dan memberi nasihat tentang makanan, sementara para petugas menyimpan catatan pasien, pengobatan, dan biaya. Ibnu Jubair sangat terkesan dengan perilaku baik dari warganya, meskipun dia merasa keramahan mereka sedikit berlebihan. Mereka berjalan dengan tangan terlipat di belakang punggung, untuk menunjukkan kerendahan hati dan kesederhanaan, tetapi berjabat tangan satu sama lain dengan hangat sekali seusai sholat. Mereka saling menyapa dengan sebutan Tuan atau Bapak, dan menggunakan ungkapan, hambamu, dan yang mulia. Saat saling bertemu, bukannya memberikan salam biasa, dia berkata dengan hormat, di sini hambamu, atau di sini hambamu siap melayani. Gaya salam mereka adalah membungkuk dalam-dalam atau pernyataan protes, dan Anda akan melihat leher mereka beraksi, meninggi dan merendah, meregang dan memendek. Sungguh orang-orang yang aneh. Jika mereka memperlakukan satu sama lain dengan cara ini, sampai pada gelar yang berlebihan dalam hubungan biasa mereka, bagaimana mereka menyapa sultan mereka? Banyak yang menganggap tempat itu surga, atau setidaknya cerminan dari ayat Al-Quran, tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka mendapat kamar-kamar di surga, di atasnya terdapat pula kamar-kamar yang dibangun bertingkat-tingkat, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ada sebuah riwayat tentang Nabi Muhammad yang mengisahkan bahwa dia ragu-ragu di gerbang Damaskus karena, dia berkata, dia ingin memasuki surga hanya sekali. Demi Allah, tulis Ibnu Jubair, menggemakan kisah tersebut, benarlah mereka yang mengatakan, jika surga ada di bumi, maka tidak diragukan lagi Damaskus ada di dalamnya. Namun sekarang, sepanjang masa remaja Salahuddin, kota ini adalah surga yang berada di bawah ancaman faksi-faksinya sendiri. Bagaimanapun, ada ketidakpercayaan antara penguasa Turki kota itu dan para penduduk Arab. Kaum Hasyashin berjaya selama beberapa tahun pada 1120-an. Khawatir atas ketidakpopuleran mereka, mereka membuat kesepakatan dengan Raja Yerusalem, bahwa mereka akan menyerahkan kota itu ditukar dengan sebuah markas baru, Tyre. Hal ini menimbulkan kebencian di kalangan orang-orang negara tentara salib. Mendengar rencana tersebut, seorang emir baru, tiba-tiba menyerang kaum Hasyashin dan memerintahkan agar mereka dibunuh atau diusir. 10 tahun kemudian, seorang sultan muda Arab yang serakah dan zalim bernama Ismail, setelah selamat dari upaya pembunuhan, mulai membantai semua orang yang diduga musuhnya, sehingga meningkatkan kebencian terhadapnya dan memperbesar paranoidnya sendiri. Dalam kegilaannya, dia memutuskan untuk menyerahkan Damaskus kepada Zangi dengan imbalan perlindungan. Ibunda Ismail sendiri, Zumurud, mengakhiri rencana tersebut dengan memerintahkan agar ia dibunuh dan menyerahkan tahta kepada putranya yang lain, yang pada gilirannya dibunuh dalam keadaan yang tidak dijelaskan. Ambisi Zangi mendapat dorongan ketika Zumurud setuju untuk menikah dengannya, terutama agar dia bisa datang dan membalas dendam atas pembunuhan putra kedua Zumurud. Damaskus, tampaknya, akan jatuh ke pangkuan Zangi. Namun tidak, seorang pemimpin baru, Muinuddin Unar, mempertahankan posisinya dengan mengancam akan mendekati bangsa Frank untuk meminta bantuan, yang akibatnya akan menjadikan Damaskus sebuah protektorat bangsa Frank. Zangi mundur, dan dengan demikian, untuk sementara waktu,
Damaskus mempertahankan kemerdekaannya yang genting. Jikapun perebutan kembali Edessa pada tahun 1144 berdampak besar pada orang-orang Muslim, dampaknya terhadap orang-orang Kristen berkali-kali lipat lebih besar. Keempat negara tentara salib menulis surat meminta bantuan dari Raja Prancis, Paus, dan Kaisar Kerajaan yang menjadi Kekaisaran Romawi Suci yang didominasi Jerman. Seperti dalam persiapan Perang Salib Pertama, masing-masing memiliki alasan kuat untuk merespons. Dengan memanfaatkan ledakan penduduk, Louis ke-7 sangat ingin akan segera menyatukan para kesatrianya dalam sebuah petualangan besar. Dan bagaimanapun juga Prancis pernah menjadi kekuatan pendorong di balik Perang Salib Pertama. Kaisar Jerman, Konrad III, sedang berjuang untuk mengukuhkan diri di negerinya yang masih harus dipersatukan. Dan Paus baru, Eugenius III, butuh pertunjukan otoritas untuk memukau lawan-lawan yang mencoba mengusirnya. Dialah yang sekali lagi memasangkan jubah agama pada upaya tersebut, dengan menjanjikan pengampunan dosa-dosa bagi para tentara salib dan membuat siapa saja yang meninggal dunia dalam ekspedisi tersebut dinyatakan sebagai martir. Dia didukung oleh temannya yang fasih, Bernard dari Clairvaux, calon santo dan orator ulung pada zamannya, yang begitu memukau sehingga dia dijuluki Doktor Bersuara Merdu. Dia paling persuasif di Vézelay, Prancis Timur Laut, salah satu persimpangan jalan religius terbesar di Eropa Utara karena tempat itu menyimpan apa yang diklaim sebagai tulang belulang Maria Magdalena. Selama hampir 1 abad, sejak Paus mengkonfirmasi bahwa tulang itu asli, biara besar di puncak bukit di Vézelay menarik para peziarah dari tempat-tempat jauh, untuk memuja peninggalan tersebut dan memulai perjalanan panjang ke kota suci Spanyol, Santiago de Compostela. Pada Paskah tahun 1146, di Vézelay berkumpul sebuah kerumunan besar, termasuk Raja Prancis, Louis ke-7, dan istri cantiknya yang berusia 22 tahun, Eleanor, Duchess Aquitaine, sebuah provinsi berukuran sepertiga ukuran seluruh Prancis. Menjadi ratu sejak usia 15 tahun, dia sudah menjadi sebuah ikon. Dia akan hidup 60 tahun lagi, akan menceraikan Louis dan menikah dengan Raja Inggris, Henry II, menjadikan Aquitaine bagian dari Inggris. Di sebuah panggung kayu yang dibangun di lapangan, mereka berlutut untuk mendengarkan Bernard memberkati perang salib yang baru. Bergegaslah untuk menebus dosa-dosa kalian dengan kemenangan atas kaum kafir, katanya. Terkutuklah mereka yang tidak menodai pedangnya dengan darah. Mereka mendengar, dan terhadap seruan, ke Yerusalem. Ke Yerusalem, bersumpah untuk mengambil salib sejati. Dan Bernard bergerak ke Kolon untuk menyerukan pesan yang sama kepada Konrad, dengan keberhasilan yang sama. Sekali lagi, kabar menyebar ke seluruh Eropa bahwa akan ada transportasi, makanan, harta jarahan, dan perempuan, semuanya tersedia tanpa rasa berdosa bagi mereka yang selamat, dan kepastian tempat di surga bagi mereka yang gugur. Berapa banyak yang merespons seruan tersebut? Beberapa sejarawan abad pertengahan menyatakan 140.000, sementara Edward Gibbon, sejarawan besar abad ke-18 mengenai naik turunnya Romawi, mengusulkan angka 400.000. Keduanya kini ditolak sebagai angka yang menggelikan. Sejujurnya, tidak ada yang tahu berapa jumlahnya. Atau lebih tepatnya, seperti dinyatakan penulis tarikh Arab Al-Atsir, hanya Allah yang tahu. Yang pasti, puluhan ribu. Semuanya dimulai dengan cukup baik, dalam beberapa barisan berbeda di bawah pimpinan Bernard yang karismatik dan 2 orang raja, Louis ke-7, ditambah Eleanor beserta rombongan 300 pelayan, dan Konrad ke-3. Mereka masih berada di Eropa ketika ada hal-hal yang mulai tidak beres. Pada awal September tahun 1147, Jerman sedang mendekati Konstantinopel ketika mereka dengan ceroboh membuat perkemahan di antara 2 palung sungai kering,
yang secara kebetulan kemudian banjir, menenggelamkan sebagian dari mereka dan menghanyutkan banyak perbekalan. Saat tiba di Konstantinopel dengan kelelahan, mereka lebih tampak seperti gelandangan daripada tentara. Sementara itu, Prancis sedang mendekat lewat darat dan sebuah armada Sisilia menyerang benteng-benteng Bizantium. Kaisar Bizantium, Manuel I, memutuskan untuk mencoba menggerakkan orang-orang barat itu secepat mungkin. Seljuk, yang kali ini mendapatkan banyak informasi, menyiapkan penghadangan dan penyergapan. Pemimpin Jerman dan Prancis ragu-ragu. Pasukan terpecah belah, sebagian mengambil jalur pantai, sebagian menuju pedalaman, dan sebagian lagi melakukan perjalanan dengan perahu. Di pedalaman, setengah jalan melintasi padang rumput yang saat ini menjadi wilayah Turki Tengah, pasukan Konrad kehabisan bahan makanan dan menjadi sasaran empuk para perampok Turki yang beroperasi di wilayah Bizantium. Konrad memutuskan mundur, yang berakhir dengan kehancuran. Mereka yang tercecer menjadi korban anak panah Turki. Konrad sendiri terluka, dan mereka yang selamat bergabung kembali di Konstantinopel. Pasukan Prancis yang baru tiba, berangkat menyusuri pantai, diperlambat oleh gunung dan sungai, serta oleh kekurangan bahan makanan dan bentrokan-bentrokan dengan pasukan Turki, dan kemudian, yang terakhir, oleh cuaca musim dingin. Ketika pasukan tersebut, kavaleri di depan, menjaga barang bawaan, dan raja di barisan belakang tiba di perbatasan Bizantium, Seljuk di Honas, bencana melanda. Di depan terbentang pemandangan suram lembah-lembah berhutan dan bukit-bukit gundul, bergelombang seperti otot pegulat dan didominasi oleh punggung gunung yang besar dan bersalju, yang dulu disebut Gunung Katmus dan sekarang Gunung Honas. Jalannya menuju sebuah celah pegunungan setinggi 1.200 meter, beberapa kilometer ke selatan gunung. Saat mendaki barisan belakang, yang dipimpin sang raja, terhenti dan bertahan, sementara barisan depan di antara mereka ada Ratu Eleanor melanggar perintah dan terus bergerak. Ini membuat kereta perbekalan bersusah payah naik ke atas, berceceran sejauh beberapa kilometer, terlindungi dari arah depan dan belakang, tetapi sangat rentan terhadap serangan dari samping. Pasukan Turki, penunggang kuda yang tangguh dan pemanah dari atas kuda yang ulung, mengoyak-ngoyak tentara salib. Louis, yang berpakaian sebagai prajurit biasa, lolos hanya dengan memanjat tebing dan bersembunyi sampai situasi aman. Saat mereka yang selamat melanjutkan perjalanan dengan terserak-serak, orang-orang Turki menggiring ternak di depan pasukan Prancis, menghabiskan padang rumput kecil yang tersisa di daerah pedalaman yang tertutup salju itu. Di pantai, Louis membagi pasukannya, ada yang dikirim melalui jalur darat, ada yang dikirim melalui jalur laut ke Antioquia. Di Antioquia, skandal memperparah bencana. Eleanor sudah muak dengan suaminya yang lemah dan tidak berdaya, dengan keputusannya yang buruk dan ketidakmampuannya mempertahankan disiplin. Pengecut, bisa saja dia berkata begitu, tanpa keberanian mengenakan jubah kebesaran dalam pertempuran. Sementara sang suami bisa saja menyalahkan istrinya karena memperlambat pergerakan dengan barang bawaan dan sepasukan pelayan. Ada pertengkaran yang menakutkan. Rumor tentang perselingkuhan antara Eleanor dan paman yang dikaguminya, penguasa Antioquia, Raymond, dan perselisihan tentang apa yang seharusnya terjadi sekarang. Sementara itu, di Konstantinopel, Konrad dan pasukan Jermannya telah pulih, berkat bantuan yang tertunda lama dari Kaisar Bizantium, Manuel. Kapal-kapalnya membawa mereka ke selatan, ke tengah badai yang menenggelamkan beberapa kapal dan sisanya tersebar di sepanjang pantai Palestina. Konrad sendiri, dengan luka-lukanya yang sudah sembuh, berhasil mencapai Yerusalem. Di sini, di sebuah pertemuan pada bulan April dengan Raja Yerusalem, Baldwin II, dan Sang Patriark, Fulcher,
ketiganya membuat keputusan, melupakan tujuan perang semula, yakni merebut kembali Edessa, dan sebagai gantinya menyerang yang sudah tahu pasti. Mungkin Damaskus. Mengapa? Tidak ada yang tahu pasti. Mungkin hanya karena kota itu adalah hadiah yang lebih besar. Bagaimanapun, keputusan itu berujung bencana. Raja Louis, yang tiba di Antioquia bersama orang-orang yang selamat dari ekspedisinya yang mengerikan melintasi Turki, bersikeras melakukan serangkaian ritual agama yang buang-buang waktu. Baru pada bulan Juni para pemimpin tersebut semuanya bisa bertemu dan menyepakati strategi baru. Cukup waktu bagi UNAR di Damaskus untuk mempersiapkan pertahanan kota, menimbun persediaan makanan, dan meminta bala bantuan. Pada Juli tahun 1148, puncak musim panas, pasukan perang salib berkumpul di Tiberias, di tepi Laut Galilea, menyusun sepasukan yang mungkin terdiri dari 50.000 orang, meski seperti biasa hanya sedikit angka yang dapat dipercaya, bersama unta untuk barang bawaan dan ternak yang akan disembelih guna memasok daging. Setelah sampai di kebun-kebun dan ladang-ladang di luar Damaskus, orang-orang barat itu merampas tanah di kedua sisi sungai Barada. Bala bantuan Muslim berdatangan, petani dan prajurit, orang Arab, Turki, dan Kurdi, penduduk desa dan warga kota, prajurit pejalan kaki dan kavaleri, dan memaksa orang-orang Kristen mundur. Selama 3 hari kedua belah pihak bertempur, masing-masing kehilangan banyak prajurit. Salahuddin, yang baru berusia 11 tahun, mungkin tidak ikut berperang, tapi pasti menyaksikan, dan menderita, karena salah satu dari mereka yang tewas dalam perang tersebut adalah kakaknya, Syahansyah. Banyak hal tidak berjalan mulus bagi tentara salib. Pada hari ketiga, seorang imam berjenggot memutuskan untuk membangkitkan mereka dengan menunjukkan beberapa salib seolah-olah salib-salib itu potongan dari salib sejati. Dia menggantungkan sebuah salib di lehernya, membawa 2 lagi di kedua tangan, menggantungkan salib keempat di leher keledai, dan seperti Yesus, menungganginya ke salah satu pintu gerbang. Di sana dia berseru kepada tentara yang berkumpul, "Sang Juru Selamat telah berjanji kepadaku bahwa hari ini aku akan memusnahkan kota ini." Pintu gerbang pun terbuka, sepasukan umat Muslim menyerbu keluar, dan salah satu prajurit mendatangi imam itu, yang bertempur di garis depan, memenggal kepala dari tubuhnya dan membunuh keledainya juga. Pasukan Muslim tambahan sedang dalam perjalanan, 12 yang dipimpin oleh putra Zangi, Saifuddin dan Nuruddin. Dan ingat, Nuruddin memiliki pasukan tangguh yang dipimpin oleh paman Salahuddin, Shirkuh, yang sudah melatih sebuah pasukan elit yang terdiri dari 500 budak Turki yang dimerdekakan. Pendek, gemuk, bermata satu, peminum berat, Shirkuh mungkin saja tak lebih dari sesosok karikatur, semacam Slobodan Milošević abad pertengahan. Tetapi dia juga petarung tangguh dan benar-benar tidak kenal takut, dan senang makan bersama pasukannya. Anak buahnya memujanya. Dalam kondisi kehausan karena panas, tentara salib tahu mereka berada di tengah kesulitan, berisiko terjebak di antara tembok kota dan sebuah pasukan besar. Mereka harus mundur atau segera melakukan serangan dan berhasil. Mereka membuang waktu sehari menyerang daerah pinggiran selatan, di mana sebuah pasar yang besar dan sebuah pemakaman menyediakan lahan terbuka tanpa ladang dan kebun. Namun, tidak ada sumber makanan di sana, dan tidak ada air minum kecuali sebuah kanal yang tercemar. Setelah memutuskan bahwa kegagalan lebih baik daripada kematian, para komandan memerintahkan untuk mundur. Terdorong oleh pemandangan tersebut, kavaleri Muslim menyerang mereka, menyerbu dengan busur dan pedang, meninggalkan mayat tidak terhitung jumlahnya, membusuk di wilayah pedesaan. Udara tercemar oleh bau yang keluar dari mayat-mayat ini, tulis salah satu saksi mata, sampai-sampai di banyak tempat, mustahil untuk bernapas. Bagi orang-orang barat,
Tidak ada yang tersisa kecuali bergegas pulang dengan tangan hampa. Tidak berarti bahwa hal ini mengurangi antusiasme untuk melaksanakan perang salib, yang bagi dunia Kristen Barat tetap menjadi tugas ilahiyah. Bencana perang salib kedua segera diabaikan sebagai kesalahan orang-orang Kristen setempat karena perpecahan mereka. Atau kesalahan Eleanor karena perselingkuhannya yang tak bermoral dengan pamannya. Atau kesalahan Bernard karena mula-mula mendukung perang salib, atau kesalahan Kaisar Bizantium karena tidak ikut serta. Lagi pula, menurut beberapa kalangan, tidak semuanya buruk. Bukankah Paus sudah menjanjikan keselamatan bagi yang meninggal dunia? Bukankah dosa-dosa sudah diampuni dan jiwa-jiwa sudah diselamatkan? Hanya ada sedikit orang yang bertanya-tanya, apakah Tuhan memang berada di pihak mereka? Secara keseluruhan, semuanya sebaiknya dilupakan. Di belakang mereka, tentara salib membiarkan Unar dan Nuruddin bertempur dengan pasukan Kristen setempat, memperluas jangkauan mereka ke Tripoli dan Antioquia, kota paman Eleanor. Nuruddin, bersama Syirkuh dan pasukannya yang terlatih, mengalahkan Raimond dalam pertempuran. Syirkuh konon berhasil membunuhnya sendiri sangat mungkin, mengingat watak dan kebiasaannya yang keras. Bagaimanapun juga, dia memenggal kepala dan tangan kanan Raimond, dan sebagaimana tuntutan tradisi, mengirimkannya kepada khalifah di Baghdad dalam kotak perak. Unar meninggal dunia setahun kemudian, meninggalkan Damaskus sebagai buah matang yang menunggu dipetik oleh Nuruddin, yang selalu ambisius untuk mempersatukan umat Islam dengan caranya sendiri. Dia berencana merebut kota itu tanpa perlawanan, sebuah strategi yang akan berlangsung selama 5 tahun berikutnya. Pada Juni tahun 1149, dia mengepung kota, tapi memberikan jaminan. Aku tidak mendirikan tenda di sini untuk berperang melawan kalian atau melakukan pengepungan, tulisnya kepada para pemimpin kota. Hanya saja, banyaknya keluhan dari umat Islam telah mendorongku untuk bertindak dengan cara ini. Karena barang-barang para petani telah dirampas dan mereka dipisahkan dari anak-anak mereka oleh bangsa Frank, dan mereka tidak punya siapapun yang membela mereka. Petik 2. Hanya dengan cara ini dia bisa yakin bahwa warga Damaskus akan mempercayainya dan tidak meminta bantuan dari bangsa Frank. Cara ini berhasil, atau setidaknya mulai berhasil. Sejak saat itu, namanya disebut dalam khotbah Jumat bersama nama Khalifah dan Sultan, bukti dari popularitasnya. Setahun kemudian, pada tahun 1150, dia kembali, dan mendesak penguasa baru, seorang remaja bernama Abak, untuk bergabung dengannya. Jika kau bergabung denganku bersama pasukan Damaskus, jika kita saling membantu untuk mengobarkan jihad, keinginanku akan terkabul. Bocah penguasa itu bertahan, sementara itu dia tetap menjaga hubungan dengan bangsa Frank sebagai sekutu potensial. Nuruddin mengulur waktu selama beberapa tahun, lebih menyukai penyerahan diri ketimbang perang, memperkuat kontak di dalam Damaskus, membangun ketidakpercayaan antara gubernur dan rakyat, terutama para perwira militer. Ini pekerjaan yang rumit. Perantara utamanya tak lain adalah Ayub, sang penyelamat yang bijaksana dan ajudan ayah Nuruddin. Salahuddin, yang sekarang berusia 15 tahun, pastinya menyadari bahwa ia hidup di dunia penuh intrik. Krisis datang 4 tahun kemudian ketika Nuruddin membiarkan penguasa Damaskus, Abak, mengetahui bahwa ada persekongkolan yang sedang direncanakan terhadapnya. Ini taktik yang sinis dan berisiko tinggi, tetapi berhasil. Abak panik dan mengeksekusi beberapa tersangka utama, beberapa di antaranya pastinya telah dipersiapkan oleh Ayub dan Nuruddin sehingga memastikan pengucilan dirinya sendiri. Jadi, ketika Nuruddin memperkuat tekanan dan mencegat pasokan makanan Damaskus, menghadirkan ancam kelaparan, mudah untuk menyebarkan desas-desus bahwa penjahat sebenarnya adalah Abak dan sekutunya dari bangsa Frank. Ketika pasukan Nuruddin,
yang masih di bawah komando saudara Ayub, Shirkuh, tiba di tembok Damaskus pada tanggal 25 April tahun 1154, seseorang melemparkan tali. Dalam beberapa menit, beberapa anak buah Nuruddin sudah berada di atas benteng dan berteriak, "Ya Mansur!" Seorang pendobrak berlari tanpa perlawanan ke gerbang timur dan membuka kuncinya. Pintu gerbang terbuka dan pasukan berhamburan masuk, mengusung Nuruddin, yang disambut sorak-sorai warga yang bersyukur karena diselamatkan dari kelaparan dan bangsa Frank. Dia menindaklanjutinya dengan kereta makanan dan pemotongan pajak. Bermurah hati dalam kemenangannya, Nuruddin membiarkan Abak dan keluarganya pergi, memberi mereka wilayah kekuasaan di Homs. Warga yang lebih bijak pastinya senang bahwa dua kota besar Suriah, Aleppo dan Damaskus, akhirnya bersatu di bawah seorang penguasa yang masih muda, 37 tahun, murah hati kepada sesama muslim, dan bertekad melawan bangsa Frank. Tak ada satupun yang bermimpi bahwa dialah yang akan membuka jalan menuju persatuan yang bahkan lebih luas lagi dan kemenangan yang lebih besar lagi di bawah komandan yang lebih hebat, yang saat itu masih berusia 16 tahun, menunggu kesempatannya untuk bersinar. Menuju Mesir, Salahuddin pastinya mendapatkan kesempatan pada satu atau lain waktu. Lagi pula, dia pernah hanya selangkah lagi menuju kepemimpinan, bahkan 2 kali, karena ayahnya, Ayub sang politisi bijaksana, adalah ajudan terbaik. Nuruddin dan pamannya, Shirkuh, adalah komandan yang temperamental tetapi sangat efektif bagi pasukan sang emir. Sangat sedikit yang diketahui tentang tahun-tahun awal Salahuddin. Karena para penulis biografinya adalah orang muslim, mereka hanya mencatatkan beberapa cuplikan tentang pendidikan agamanya, yang menunjukkan sebuah keluarga yang punya ikatan kuat dan penuh cinta. Dibesarkan dalam pelukan ayahnya, tulis Bahauddin dalam biografinya tentang Salahuddin, dan diasuh dalam prinsip-prinsip yang ditetapkan sang ayah untuknya, dia segera menunjukkan tanda-tanda nasib baik yang selalu menyertainya. Petik 2. Semuanya mengarah pada sebuah karir di Suriah, yang menjadi titik pusat 2 kali perang salib, banyak pertempuran, dan banyak persaingan antar kelompok selama setengah abad sebelumnya. Namun, pada pertengahan abad ke-12, wilayah tersebut sudah tenang. Kerajaan Nuruddin, Turki Seljuk, Bizantium di Konstantinopel, negara-negara tentara salib semuanya seperti predator yang waspada, mengintai satu sama lain, tetapi tidak ada yang melihat celah. Salahuddin muncul dari bayang-bayang, mari kita mengingat seberapa dekat semua tokoh antagonis dan protagonis dalam kisahnya, dan seberapa banyak mereka mengetahui satu sama lain. Turki, Arab, dan Eropa adalah musuh dan saingan, tetapi juga sekutu, sembari menunggu mitra dagang dan teman. Seringkali semua peran ini berganti-ganti dengan cepat. Informasi berterbangan di antara mereka, secara harfiah, karena semua kota besar terhubung dengan merpati pos. Hal ini hanya disinggung sedikit dalam sumber-sumber dari Arab, mungkin karena sudah terlalu rutin sehingga tidak layak dikomentari. Pastinya hal ini sudah dimulai sangat lama, mungkin berabad-abad sebelumnya, dengan mula-mula merpati dipelihara untuk bahan makanan, seperti kita memelihara ayam. Selama bertahun-tahun, orang melihat bahwa burung-burung itu mampu menemukan jalan pulang dari tempat yang sangat jauh. Para penggemar merpati di zaman modern menerbangkan merpati mereka hingga sejauh 1.600 km. Merpati bisa terbang hingga 12 jam dengan kecepatan 100 km per jam, selama 3 hari, beristirahat pada malam hari. Semua pemimpin, sipil dan militer, pasti akan mempersiapkan merpati untuk dikirim ke kota-kota yang jauh atau dibawa ke pertempuran.
Sejarawan Al-Makrizi mencatat salah satu penggunaan merpati pos yang sangat tidak biasa. Pada akhir abad ke-10, Khalifah kelima dinasti Fatimiyah, Al-Aziz, menyukai buah ceri dari Baalbek. Sebagai hadiah, wazirnya dalam praktiknya Perdana Menteri mengatur agar 600 ekor merpati pos diterbangkan dari Baalbek ke Kairo, masing-masing membawa tas sutra yang diikatkan pada kedua kaki, berisi sebutir ceri dalam setiap kantongnya. Merpati-merpati itu harus terbang sejauh 600 km. Jika mereka berangkat pada pagi hari, Al-Aziz bisa mendapatkan ceri segar untuk hidangan penutup pada malam itu, dengan cukup untuk banyak tamunya. Beberapa penulis lain juga mencatat, dan terkesan. Sir John Mandeville menyebut tentang merpati dalam buku abad ke-14-nya Travels. Buku ini adalah kumpulan kisah-kisah para pelancong, dengan penekanan berat pada kisah. Sir John tidak pernah ada. Dia kemungkinan seorang dokter dari Flanders, mungkin dia sendiri pelancong, tetapi juga seorang penghayal dan plagiator tak tahu malu. Dia menulis dalam bahasa Prancis, tetapi banyak terjemahan sisa yang penuh kesalahan dari versi aslinya yang hilang membuat karya itu memperoleh popularitas internasional. Entah dari mana, mungkin selama perjalanannya sendiri di Tanah Suci, Sir John mendengar tentang merpati pos itu. Sebagaimana yang digambarkan dalam sebuah terjemahan awal yang agak berbelit-belit. Di negara itu dan negara-negara lain di luarnya, mereka memiliki kebiasaan, saat mereka akan berperang, dan ketika orang-orang mengepung sebuah kota atau benteng, dan mereka yang ada di dalam tidak berani mengirimkan utusan untuk membawa surat dari penguasa satu ke penguasa lain untuk meminta bantuan, mereka membuat surat mereka dan mengikatnya pada leher burung dara, dan membiarkan burung itu terbang. Dan burung dara itu diajari untuk berbuat demikian, yakni agar mereka terbang membawa surat-surat itu persis ke tempat yang diinginkan oleh yang mengirim mereka ke sana. Karena burung dara itu dipelihara di tempat-tempat tersebut di mana mereka akan dikirim. Perhatikan, agar sistem ini bekerja, setiap kota besar harus melatih kawanan merpatinya, yang pastinya akan dibagi ke setiap kota besar lainnya. Berapa banyak kota seukuran atau lebih besar dari Baalbek yang menjadi bagian dari sistem merpati pos ini? Bisakah kita katakan 20? 600 ekor merpati pembawa ceri itu dibesarkan dan dilatih di Kairo, rumah mereka, kemudian diangkut dengan kuda atau unta ke Baalbek, bersama beberapa lusin lagi yang pastinya dipelihara untuk berbagai urusan resmi. Namun, Baalbek pastinya memiliki merpati yang dikirim dari ke-19 kota lainnya juga, dan terus-menerus dikirim ulang setelah setiap misi. Dan seperti yang diketahui para peternak hari ini, kita butuh jumlah lebih banyak. Tidak semua merpati memiliki bakat yang sama, merpati yang bagus memimpin merpati yang buruk. Juga tidak ada jaminan bahwa merpati manapun akan bertahan dari cuaca buruk atau predator. Menempuh jarak 160 km, 95% merpati bisa bertahan hidup. Tetapi terbang sejauh beberapa ratus kilometer, kita akan kehilangan sekitar 50-80 merpati-merpati itu. Dari 600 ekor merpati pembawa ceri untuk Al-Aziz, mungkin hanya 300 ekor untuk memastikan sebuah pesan berhasil menempuh jarak jauh. Anda harus menyalin pesan yang sama 3 kali atau lebih dan mengikatkannya pada banyak burung yang berbeda. Pastinya ada sebuah industri khusus dari pembuat kandang, peternak, pelatih, pengangkut, dan pengawas ratusan orang untuk menangani puluhan ribu merpati. Namun, merpati bukan satu-satunya penghubung. Para pejabat bertindak sebagai duta. Para penguasa menghubungkan keluarga dengan menikahkan putra dan puteri mereka. Para peziarah pergi dari masjid ke masjid. Budak-budak diperjualbelikan,
tahanan dibawa, ditebus, dan dipertukarkan. Dalam hal ini, misalnya, ada Samuel Pepys zaman itu, Usamah bin Munkid dari Suriah, yang mencatat bagaimana dia membebaskan beberapa orang tawanan, atau lebih tepatnya membayar uang untuk mengubahnya dari tahanan menjadi budak. Ini terjadi pada tahun 1139 sampai tahun 1140, dalam salah satu dari beberapa kunjungannya ke Acre selama gencatan senjata antara umat Kristen di Yerusalem dan umat Muslim di Damaskus. Berikut ini adalah terjemahan Philip Hitti, yang telah saya modernisasi. Selama kunjungan-kunjungan ini, bangsa Frank biasanya membawa tawanan-tawanan mereka ke hadapanku agar aku bisa membelinya. Pernah ada seorang penjahat bangsa Frank bernama William Jiba, berangkat dengan kapalnya untuk melakukan perompakan, dan menangkap sebuah kapal yang berjumlah sekitar 400 orang. Di dalamnya terdapat para peziarah Afrika Utara, laki-laki dan perempuan. Sekarang beberapa dari orang Afrika Utara ini akan dibawa ke hadapanku oleh pemilik baru mereka, dan aku akan membeli di antara mereka orang-orang yang aku bisa beli. Salah satu tawanan adalah seorang pemuda yang akan memberi hormat dan duduk tanpa mengucapkan sepatah kata. Aku bertanya mengenainya dan diberitahu bahwa dia seorang pertapa yang dimiliki oleh seorang penyamak kulit. Jadi, aku berkata kepada penyamak kulit itu, "Berapa banyak yang kau minta untuk menjual orang ini?" Penyamak kulit itu menjawab, "Demi kebenaran agamaku, aku hanya akan menjualnya bersama orang tua ini, dan akan melakukannya dengan harga yang sama dengan yang aku bayar untuk mereka, yaitu 43 dinar." Petik 2. Aku membeli mereka berdua, dan beberapa orang lainnya untuk aku gunakan sendiri. Aku juga membeli untuk Emir Muinuddin, pelindungnya di Damaskus, beberapa orang lain seharga 120 dinar. Aku membayarkan sejumlah uang yang kubawa dan menawarkan surat utang untuk melunasinya. Perhatikan sifat rutin dari pertukaran tersebut, kemudahan beroperasi di sebuah basis Kristen, kedermawanan tingkat rendahan, para tawanan akan beralih dari belenggu penawanan ke perbudakan, dan fakta bahwa Usamah benar-benar bisa menulis selembar surat hutang. Meskipun rutin terjadi kekerasan, perekonomian tetap stabil. Dalam kunjungan yang lebih belakangan ke Yerusalem, dia mencoba menegosiasikan pembelian 38 tawanan sisanya. Aku berkuda ke rumah Jiba, dan berkata, "Mahukah kau menjual 10 tawanan?" "Demi agamaku," jawabnya, "aku hanya akan menjual mereka semua sekaligus." Petik 2. Aku tidak membawa biaya untuk mereka semua di tanganku, jawabku. Aku bisa membeli beberapa sekarang, dan membeli sisanya lain waktu. Aku hanya akan menjual mereka semua sekaligus, ulangnya. Jadi aku pergi. Namun Allah sudah menghendaki dan mereka melarikan diri pada malam itu, mereka semua. Penduduk desa Acre semuanya Muslim, setiap kali ada tawanan mendatangi mereka, mereka akan menyembunyikannya dan memastikan agar dia sampai ke wilayah Muslim. Orang terkutuk itu mencari tawanannya yang kabur, tetapi tidak berhasil menangkap satupun. Bagi Solahuddin, peluang datang dari sebuah lingkungan yang baru dan tak terduga dari selatan, dari Mesir. Selama 2 abad, Mesir telah berkembang dengan caranya sendiri, mengikuti jalur sektarian Islam yang lain, aliran Syiah. Karena mereka mengaku sebagai keturunan putri Nabi, Fatimah, mereka dikenal dengan nama dinasti mereka, Fatimiyah. Dari Fatimiyah muncul Ismailiyah, para pengikut pemimpin simbolis mereka dari abad ke-8, Ismail. Mereka meramalkan kembalinya putra Ismail, Muhammad, sebagai juru selamat mereka, Sang Mahdi. Dan seperti yang telah kita lihat, dari Ismailiyah muncul manifestasi paling ekstrim mereka, kaum Hasyashin. Apapun namanya,
Semuanya Syiah, semuanya memusuhi, seringkali dengan kekerasan, Abbasiyah yang Sunni, yang berbasis di Baghdad, serta para penakluk Turki dan sempalan-sempalan mereka, seperti Zangi dan sekarang Nuruddin. Sejak kemunculan mereka pada tahun 973, Fatimiyah berkembang selama sekitar 2 abad. Kairo menjadi pusat seni, arsitektur, dan ilmu pengetahuan. Khalifah Fatimiyah pertama dari Kairo Baru, Jauhar al-Sikili dari Sisilia, mendirikan Al-Azhar yang bersinar, salah satu julukan Fatimah, yang ditakdirkan menjadi universitas Islam terpenting di dunia. Namun pada masa Salahuddin, dinasti Fatimiyah mengalami kemerosotan. Mereka baru saja kehilangan wilayah terluar mereka yang terakhir di timur, Askalon, sekarang bernama Ashkelon, di pesisir, 60 km dari Yerusalem, ke tangan bangsa Frank. Dari 15 wazir Fatimiyah, 14 orang meninggal dunia dengan cara keji, digantung, dipenggal, ditikam, disalib, diracun, dan dibunuh beramai-ramai. Bahkan, sudah dimaklumi bahwa satu-satunya cara untuk menjadi wazir adalah dengan membunuh wazir sebelumnya. Maka, tentu saja, perebutan kekuasaan yang lebih banyak lagi yang memulai kesulitan terbaru. Orang yang bertanggung jawab adalah seorang wazir Mesir bernama Syawar. Setelah menduduki jabatannya dengan jalan membunuh, dia sendiri hampir menjadi korban pembunuhan. Komandan pasukannya, Dirgam, mengadakan penjamuan untuk 70 pejabat senior, di antaranya Syawar, kemudian melepaskan para pengawal pribadinya dan membunuh kumpulan orang itu, kecuali Syawar, yang entah bagaimana berhasil melarikan diri, dan pada awal tahun 1163, muncul di Istana Nuruddin di Damaskus untuk meminta bantuan. Sang emir ragu-ragu. Mengirim pasukan ke Mesir berarti melintasi wilayah bangsa Frank dan menceburkan diri ke dalam air keruh dan berbahaya perpolitikan Fatimiyah. Namun, ada faktor lain yang harus diperhitungkan. Bangsa Frank, dalam wujud Amalrik, Raja Baru Yerusalem, yang akan muncul sebagai salah satu dari 3 sosok dominan dalam dekade ini, selain Syawar sendiri dan komandannya, Shirkuh. Ketiga kekuatan tersebut, Frank, Mesir, dan Suriah, akan berputar-putar dan bertarung selama 4 tahun berikutnya, berusaha mendapatkan hadiahnya, yakni Mesir. Amalrik Amauri bagi orang Prancis, Mori bagi orang Arab telah mewarisi Askalon, bagian Yerusalem sejak tahun 1153, dan juga ambisi lama para penguasa Yerusalem untuk mengambil alih Mesir, yang akan memberikan arus kekayaan hampir tak terbatas dan mengamankan tanah suci untuk umat Kristen sampai hari kiamat. Bagi Amalrik, sosok kurus nan canggung dan gagap, yang cenderung dia tutupi dengan tawa keras dan panjang, penaklukan Mesir telah menjadi sebuah obsesi. Dia mungkin bisa mewujudkannya, mengingat Mesir sedang berada dalam kekacauan dan dia menguasai kota perbatasan penting, Askalon. Dia pernah mencobanya sekali, pada musim gugur tahun 1162, tetapi pasukannya dihentikan oleh banjir di Bilbeis, sebuah dermaga di cabang Sungai Nil, 50 km timur Laut Kairo. Jelas dia akan segera mencobanya lagi. Nuruddin tidak boleh membiarkan bangsa Frank memiliki perpanjangan tangan semacam itu menuju kerajaan mereka. Dia harus ke sana lebih dulu dan menaklukkannya. Jadi, dia akan membantu Syawar kembali berkuasa, dengan pertukaran sepertiga dari pendapatan gandumnya. Singkatnya, Syawar diharapkan menjadi pemimpin boneka, dan membayar kedudukan istimewa tersebut. Syawar ingin memimpin. Nuruddin, tentu saja, tidak mau mendengar hal itu. Maka, pada tanggal 15 April tahun 1164, keduanya berangkat sebagai pemimpin bersama atas 10.000 kavaleri.
Ini adalah ekspedisi besar pertama di mana Salahuddin ikut terlibat, dan pertama kalinya dia memasuki panggung dunia. Dia memiliki hubungan yang baik, ditakdirkan untuk menduduki jabatan tinggi, tetapi itu saja yang dapat kita katakan tentangnya, karena seperti komentar sejarawan modern Malcolm Lyons dan Dave Jackson, selama 26 tahun pertama hidupnya, kita tidak memiliki gambaran tentangnya sama sekali. Berbagai sumber tidak sependapat mengenai keterlibatannya dalam ekspedisi tersebut. Sebagian menyatakan dia turut serta di dalamnya, sebagian lagi menyatakan tidak. Dia sendiri tidak pernah mengklaim ikut serta. Namun, tampaknya dia ikut serta, pertama karena beberapa sumber menyebut dirinya pada fase-fase penting dari ekspedisi tersebut, dan kedua, karena dia akan segera mendapat kewenangan memberi komando, yang menunjukkan bahwa entah bagaimana ia telah memperoleh pengalaman. Kemungkinan dia menjadi ajudan kepercayaan pamannya. Mungkin belakangan dia menyembunyikan informasi ini, karena itu bukan episode paling sukses untuk mengawali kenaikannya ke tampuk kekuasaan. Mereka menghadapi perjalanan panjang dan sulit dari Damaskus. Banyak waktu dilalui dengan berderap secepat mungkin guna menghindari serangan bangsa Frank, menyusuri sungai Yordan sejauh 220 km. Ini sedikit mudah. Kemudian sejauh 250 km lagi melewati Laut Mati dan ke arah selatan, untuk menghindari melintasi wilayah tentara salib di wilayah pesisir. Dengan menempuh hampir 100 km sehari, mereka menyusuri perbatasan masa kini antara Israel dan Yordania melalui bukit-bukit pasir, ladang-ladang garam, dataran berkerikil dan bergerigi, perbukitan yang terkikis, wilayah yang suram, tetapi waktu yang tepat untuk melintasinya. Berbagai oasis dan sungai musim semi membuat kuda cukup minum dan kantong air dari kulit kambing terisi penuh. Mereka membutuhkannya, karena dari Aqaba ke arah barat membentang padang gersang Sinai sejauh 250 km, sampai akhirnya, setelah 110 km terakhir, mereka tiba di target pertama mereka, Bilbais. Ini prestasi yang luar biasa. Berbagai sumber menyatakan mereka berangkat pada tanggal 15 April dan tiba di luar Bilbais pada tanggal 24 April. Itu berarti 830 km dalam 9 hari. Apakah ini mungkin? Kompetisi daya tahan saat ini memperlombakan balapan kuda sejauh 160 km dalam satu hari. Rekor terbaru waktu tempuhnya adalah kurang dari 6 jam dengan kecepatan 25 km per jam. Kuda-kuda itu telah berlari sejauh 300 mil dalam waktu 5 hari. Dalam Mongol Derby, mungkin pacuan kuda terberat di dunia, pemenangnya menempuh 1000 km dalam 8 hari, tetapi butuh ganti tunggangan setiap 40 km, 25 totalnya. Pasukan ekspedisi Syirkuh diduga menempuh 100 km sehari dengan kecepatan, katakanlah, 10 km per jam selama hampir 10 jam per hari selama 9 hari. Yang tak bisa dibayangkan tanpa adanya tempat pemberhentian sementara dan kuda-kuda baru. Apakah mereka membawa serta kuda cadangan? Padahal tidak banyak padang rumput di selatan Laut Mati, dan tidak ada sama sekali di Sinai. Apakah mereka membawa pakan ternak? Kita tidak tahu, karena sumber-sumber tidak mengatakannya. Setelah entah bagaimana menyelesaikan pacuan mengagumkan tersebut, pasukan Nuruddin berhasil merebut Bilbais, bergerak ke Kairo, dan 4 hari kemudian menaklukkan kota itu, membunuh saingan Syawar dan menempatkannya di posisi lamanya sebagai wazir. Khalifah Syiah, Al-Adid, seorang bocah berusia 13 tahun, tidak berdaya. Pada titik ini, Syawar berubah dari wayang Nuruddin menjadi dalang, dengan seluruh Mesir sebagai panggungnya. Dia ingin agar Syirkuh dan pasukannya pergi. Untuk mencapai hal ini,
dia meminta bantuan dari, di antara semua orang, Amalrik, Raja Yerusalem, musuh bebuyutan Nuruddin. Syawar menjanjikan uang tunai. Amalrik senang memiliki kesempatan kedua untuk mendapatkan pijakan di Mesir, langsung berangkat dari Askalon dalam perjalanan sejauh 300 km selama sebulan, sambil melakukan serangkaian pergerakan dan pergerakan balasan saat ketiga pihak berebut untuk mengambil keuntungan. Syirkuh keluar dari Kairo, kembali ke Bilbeis, di mana menurut sebuah sumber, sejarawan Ibnu Abi Tai, Salahuddin ditugaskan untuk mengatur perbekalan. Setelah itu, berlangsunglah 3 bulan pengepungan oleh aliansi Frank dengan Fatimiyah. Sebagai balasan, di Suriah, Nuruddin merebut sebuah benteng bangsa Frank di dekat Antioquia dan menangkap penguasa Antioquia. Kalau berita ini tidak cukup kuat menyampaikan pesan Nuruddin, dia mengirim sekarung penuh kepala orang-orang Frank kepada Syirkuh disertai perintah untuk memajangnya di benteng Bilbeis, untuk menimbulkan ketakutan dalam diri orang-orang kafir. Itu sudah cukup bagi kedua pihak luar tersebut. Baik pasukan Frank maupun pasukan Turki menyatakan gencatan senjata dan sepakat untuk mundur secara bersamaan. Namun, ini bukan berarti perdamaian. Nuruddin tidak akan pernah memaafkan sikap bermuka dua Syawar dan akan terus mengincar Mesir, dan Syawar tahu itu. Jadi, tidak mengherankan bila Syawar sekali lagi menginginkan aliansi dengan Amalrik, atau bila Nuruddin sekali lagi serangan pendahuluan untuk menaklukkan Mesir. Langkah Nuruddin diambil pada Januari tahun 1167. Jarang sekali sejarah berulang dengan sama persis, aliansi merencanakan yang sama, pasukan yang sama, jalur yang sama. Meski kali ini Syirkuh melancarkan sebuah kejutan. Bangsa Frank dan Mesir menguasai Kairo, sehingga, daripada menantang mereka secara langsung, Syirkuh memutar ke selatan kota, kemudian ke barat, menyeberangi Sungai Nil dengan perahu-perahu kecil. Di dalam kota, setelah mengetahui betapa Syawar tidak dapat diandalkan, Amalrik memperkuat aliansi yang rapuh itu dengan bersikeras ingin menemui sendiri sang sultan, yang sekarang berusia 16 tahun. Dalam sebuah upacara, sangat mengesankan yang diadakan di jantung istana mewahnya, dengan pengawal bersenjata, tiang marmer, kolam, rusa jinak, labirin lorong-lorong, tirai berhiaskan berlian, sang sultan menjanjikan dukungannya dengan itikat baik dan tanpa penipuan, semuanya disahkan dengan jabat tangan tanpa sarung tangan, sebuah preseden mengejutkan bagi anggota istana yang terbiasa dengan penguasa mereka yang tak tersentuh. Siapa yang dapat meragukan kekuatan ikatan semacam itu? Namun kedua pasukan-pasukan Syirkuh dan pasukan yang benar-benar aliansi Frank dengan Mesir di bawah komando Amalrik, dipisahkan oleh Sungai Nil. Waktu berlalu, Amalrik mulai membangun jembatan ponton di seberang sungai. Tentara salib tambahan tiba untuk bergabung dengannya. Tidak ada bala bantuan yang datang untuk membantu Syirkuh. Jika hal ini berlangsung sehari lagi, Syirkuh akan menghadapi rintangan yang luar biasa dan kekalahan yang tak terelakkan. Hanya ada satu taktik yang mungkin. Syirkuh harus menjauhkan musuhnya dari Kairo sebelum terlambat. Dia memimpin pasukannya semuanya berkuda ke arah selatan di tepi barat, seolah-olah melarikan diri. Kavaleri Frank Mesir dengan bodohnya mengikuti, meninggalkan prajurit pejalan kaki. 1 minggu dan 250 km dari Kairo, di dekat Al-Ashimunein, Syirkuh memutuskan membuat pertahanan di suatu tempat di mana sebuah tanjakan landai mengarah ke antara dua bukit, dekat dengan lembah yang menampung kanal Bahar Yusuf, yang dibuat sekitar 2000 sebelum Masehi untuk menyalurkan air dari Sungai Nil ke dataran rendah Fayum di arah utara. Kali ini, pada tanggal 19 Maret Salahuddin memperoleh kesempatannya.
Meskipun sumber-sumber tidak menjelaskan bagaimana pertempuran berlangsung, versi yang mungkin adalah Syirkuh memerintahkan Salahuddin untuk memimpin barisan tengah, memerintahkannya untuk mundur ketika pasukan kuda Amalrik yang berat menyerbu. Salahuddin mematuhi perintah, mundur ke atas bukit, memancing kavaleri Frank yang tidak praktis itu untuk terus maju, sampai dua sayap pasukan Suriah, pasukan pemanah Turki di atas kuda kecil yang gesit, suku Badui di atas unta berderap dari balik kedua bukit. Hasilnya imbang. Namun, setidaknya Salahuddin telah menunjukkan keberaniannya sebagai komandan, dan Syirkuh berhasil menghindari kekalahan. Namun, menghindari kekalahan bukanlah kemenangan. Dia butuh lebih dari itu. Sementara Syawar dan Amalrik kembali ke Kairo, Syirkuh memimpin pasukan berkudanya melintasi gurun, 130 km sebelah barat Laut Kairo, ke Alexandria, ibu kota pra-Islam yang dinamai sesuai pendirinya, Alexander Agung, 1500 tahun sebelumnya. Pada masa Salahuddin, kota itu masih terkenal dengan mercusuar lepas pantainya, yang segera dibangun di Pulau Paros setelah berdirinya kota itu. Sebenarnya, itu bukan benar-benar sebuah pulau, sebuah jembatan mengarah ke sana melintasi teluk, menciptakan sebuah pelabuhan yang terlindungi. Susunan batunya yang saling mengunci, menjulang tinggi sampai sekitar 130 meter, menjadikan mercusuar itu salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno. Ibnu Jubair, pelancong dari Spanyol, melakukan tur berpemandu dan terkesiap dengan skala interiornya yang membingungkan, dengan tangga-tangga dan pintu masuk dan banyak apartemen, sehingga dia yang memasukinya dan berkeliling melalui jalan-jalannya mungkin akan tersesat. Pada masa Salahuddin, mercusuar itu sudah tidak seperti sebelumnya, karena beberapa gempa bumi sudah mulai menggeser batu-batunya. Mercusuar ini akan bertahan selama 200 tahun lagi sebelum berubah menjadi puing-puing, meninggalkan pondasi yang kukuh tempat sebuah benteng dari abad ke-15 hingga sekarang berdiri. Syirkuh bergerak ke Alexandria karena dia yakin akan mendapatkan sambutan baik dari sebuah kota yang marah karena wazir mereka telah mengundang bangsa Frank ke dalam wilayah Islam. Dia benar. Alexandria membukakan pintu gerbangnya. Namun, Alexandria sangat mengandalkan pasokannya dari Sungai Nil. Jadi, Amalrik dan Syawar memasang blokade. Patroli memalang sungai dan jalan-jalan yang mendekatinya. Pada akhirnya, kota akan kelaparan, dan jauh sebelum itu warganya akan melawan Syirkuh. Tanggapan Syirkuh adalah membagi pasukannya. Setengah pasukan ia pimpin menjauh dari kota ke arah selatan, menghindari jalan dan sungai, untuk mencari bala bantuan. Setengah lainnya dia tinggalkan di kota di bawah komando Salahuddin. Dalam permainan langkah dan langkah balasan ini, rencana Syawar adalah memulai pengepungan habis-habisan, menebang kebun-kebun untuk mendapatkan kayu, guna membangun menara pengepung dan katapel perang yang akan segera mengubah dinding Alexandria menjadi puing-puing. Salahuddin dalam kesulitan. Garnisonnya kecil, komunikasinya diputus, pasokan makanannya dihadang. Yang dia miliki adalah dukungan dari warga kota, dan itu tidak akan berlangsung lama. Untuk sementara waktu dia mempertahankan mereka di pihaknya, dengan menghabiskan uangnya sendiri untuk melakukannya, tetapi setelah 3 bulan, semakin banyak warga Alexandria terdorong pergi oleh kelaparan dan dipancing keluar oleh janji-janji keringanan pajak dari Syawar. Satu-satunya harapan Salahuddin adalah Syirkuh akan datang untuk menyelamatkannya. Namun, kondisi Syirkuh sedang tidak baik. Dia sudah bergerak sejauh 650 km ke selatan, ke tikungan besar Sungai Nil, di mana dia memperoleh beberapa orang Badui tambahan, sedikit uang tunai dan perlengkapan, tetapi tidak ada yang akan memungkinkannya menaklukkan Kairo atau membantu Alexandria.
Sekali lagi, berbagai kekuatan ada dalam posisi seimbang. Sekali lagi, semua hasil terlihat buruk, setidaknya bagi umat Muslim. Bagi Syawar, mengalahkan atau tidak mengalahkan Salahuddin akan hampir sama buruknya, karena hal itu akan membuat bangsa Frank dalam posisi dominan, dengan Syirkuh berkeliaran dan menjarah sesuka hatinya, tetapi tanpa kesempatan untuk menang. Al-Malik menjadi cemas karena meninggalkan tanah airnya tanpa pertahanan. Situasinya buntu, dengan perdamaian sebagai pilihan yang paling tidak merugikan bagi semua orang. Atas saran Syirkuh, semua sepakat menghentikan pertempuran. Katapel perang dibakar, tahanan dipertukarkan, pasukan Suriah dan Frank pergi, dan Syawar merebut kembali Alexandria. Tidak ada yang diputuskan, tidak ada yang dikalahkan. Namun, Salahuddin sudah menjalani perang kecil yang baik, memimpin dengan sukses di lapangan, mengatur pertahanan dari sebuah pengepungan, yang berakhir tanpa pertumpahan darah. Sebagai imbalan, Nuruddin memberinya 2 desa di dekat Aleppo. Dalam kata-kata sejarawan Imaduddin, dia berpikir dirinya mendapatkan segalanya yang mungkin dia harapkan. Petik 2. Pamannya, di sisi lain, untuk kedua kalinya telah merencanakan sebuah invasi, terhindar dari kekalahan hanya dengan improvisasi, dan kemudian dipaksa keluar, meninggalkan Mesir di tangan Syawar yang brutal dan tidak keruan, dan musuh utama bangsa Frank tetap sekuat sebelumnya. Nuruddin mengenali kegagalan saat melihatnya. Kau telah berusaha keras 2 kali, dia diduga berkata demikian kepada jenderalnya, tetapi belum meraih apa yang kau inginkan. Sementara Syirkuh tidak diberi apa-apa selain kekuasaan di Homs, di perbatasan dengan wilayah Abbasiyah, Salahuddin pastinya sedang naik daun, potensial menerima jabatan tinggi ketika tuannya merasa siap untuk melakukan upaya penyerangan lagi terhadap Mesir. Pastinya, tetapi belum. Nuruddin tidak terburu-buru, karena kepulangan pasukannya memungkinkan dia untuk fokus di perbatasan utara yang bergejolak, tepatnya di Kholat Jabr, benteng yang dikepung Zangi ketika dia tewas hampir 20 tahun sebelumnya, dan Salahuddin dengan senang hati menerima 2 wilayah kecilnya. Kesempatan Salahuddin berikutnya datang setahun kemudian, pada musim gugur tahun 1168, berkat Kaisar Bizantium, Manuel. Dia mengirim utusan kepada Amalrik di Yerusalem untuk mengatakan bahwa dia tidak suka dengan para penguasa Mesir yang lemah. Kota itu sudah matang untuk ditaklukkan. Nuruddin cepat atau lambat akan bergerak. Manuel menyarankan agar dia dan Amalrik mencegah Nuruddin dengan meluncurkan gabungan. Amalrik bergerak cepat, tanpa menunggu serangan Manuel. Pada awal November, dia sudah berada di Bilbeis, yang dikomandani oleh putra Syawar, Tai, yang mengirimkan pesan menghina kepada Amalrik, apakah kau pikir Bilbeis sepotong keju untuk dimakan? Petik 2. Amalrik membalas, ya, Bilbeis memang keju, dan Kairo adalah menteganya, dan berpura-pura kesal ia memerintahkan sebuah serangan brutal, dengan kekerasan yang sama sekali tidak diperlukan. Dia membinasakan kota itu dalam 1 hari, menangkap Tai, dan belakangan meminta tebusannya, membakar rumah dan membantai ribuan orang. Tidak ada yang lebih berguna bagi Nuruddin daripada tindakan brutal ini. Karena tidak ada yang dapat menjelaskan dengan begitu gamblang kepada orang-orang Mesir tentang kesia-siaan dinasti Fatimiyah yang suka kemewahan dan bersantai-santai, kebrutalan tentara salib, dan sebaliknya kekuatan dan kehandalan orang-orang Suriah, yang saat itu diwakili oleh Syirkuh, dipimpin oleh tuannya, Nuruddin, dan dalam waktu yang tidak terlalu lama oleh penggantinya, Salahuddin. Setelah tanpa disadari memastikan kekalahan untuk dirinya sendiri, Amalrik beranjak ke tujuan utama, Kairo.